Kapan ya jodohku datang? Kapan aku nikah? Di usianya yang sudah kepala 3, pertanyaan itulah yang selalu menyita pikiran Wang Jia. Dia anak tunggal, lahir dari keluarga menengah yang tinggal di Xi'an, Provinsi Shanxi, Cina. Ayahnya pegawai BUMN dan ibunya seorang perawat. Wang Jia mandiri, patuh, rajin, dan pandai bergaul. Ketika duduk di bangku SMA, kecantikan Wang Jia semakin menonjol. Banyak cowok yang naksir dirinya. Meski begitu, Wang Jia tetap fokus pada pelajarannya, minatnya terutama pada puisi dan cerita fiksi. Nilai-nilainya memuaskan. Hingga setamat SMA, dia diterima di Fakultas Sastra Universitas Negeri Northwest yang berlokasi di kota Xi'an. Perkuliahan Wang Jia berjalan lancar. Dia lulus dengan nilai memuaskan. Tidak perlu waktu lama dirinya diterima bekerja di sebuah perusahaan penerbitan buku di kota Xi'an. Dengan gajinya, dia bisa mencicil sebuah apartemen. Dengan semua pencapaian itu, ternyata masih ada yang kurang dalam hidup Wang Jia, yakni jodoh. Sebenarnya Wang Jia pernah 3 kali pacaran, namun semuanya kandas di tengah jalan. Ketika kemudian dirinya kembali menemukan cinta, ternyata tidak jauh-jauh seorang pria rekan sekantornya. Wang Jia dan si pria saling mencintai, dan ketika hubungan itu semakin serius, Wang Jia ajak si pria ke rumahnya untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Tapi yang ada, si pria malah ragu setelah bertemu orang tua Wang Jia. Sebabnya, si pria berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya tidak berpendidikan, sedangkan orang tua Wang Jia berpendidikan dan berkecukupan. Meski begitu, hubungan Wang Jia dan si pria masih berlanjut hingga tiba saatnya orang tua Wang Jia diperkenalkan dengan orang tua si pria. Nah, disinilah masalah yang sebenar-benarnya muncul. Orang tua Wang Jia merasa tidak sreg dengan orang tua si pria. Mereka menganggap perbedaan terlalu jomplang, baik dari segi wawasan, pembicaraan, dan perekonomian. Orang tua Wang Jia pun minta agar anak perempuan mereka menyudahi hubungan dengan si pria. Carilah pria yang sepadan dengan dirimu dan keluarga kita, begitu kata mereka. Meski sedih, Wang Jia menuruti keinginan orang tuanya. Dia hormat dan sayang pada mereka. Dia tidak ingin menyakiti hati mereka dengan berpacaran dan menikah tanpa restu. Sejak saat itu, Wang Jia lebih berhati-hati dalam memilih pria. Dia tidak ingin kecewa lagi karena orang tuanya tidak menyetujui pilihannya. Karena sikapnya ini, sebagian temannya menganggap dirinya terlalu pilih-pilih dalam urusan jodoh. Tidak terasa waktu pun berlalu. Usia Wang Jia sudah masuk kepala 3, tapi dia masih sendiri. Kini orang tuanya yang gusar. Mereka sudah pensiun, usia semakin tua, tapi anak tunggal mereka masih saja jomblo. Padahal Wang Jia punya segalanya, berpendidikan, punya pekerjaan, cantik, baik hati, dan berasal dari keluarga yang juga baik. Orang tua Wang Jia ingin sang anak segera mendapatkan jodoh yang sepadan, lalu menikah dan punya anak. Mereka rindu menimang cucu. Kakek Wang Jia juga ingin sang cucu segera menikah dengan pria yang tepat. Sebelum sang kakek meninggal, dia sempat bilang ke Wang Jia betapa sedih dirinya tidak bisa melihat pernikahan Wang Jia. Wang Jia semakin tertekan. Dia tidak hanya menanggung galaunya sendiri, namun juga harus menanggung beban kesedihan orang tua dan mendiang kakeknya. Dan semuanya hanya karena soal jodoh, menikah, dan punya anak. Suatu hari, orang tua Wang Jia menonton acara reality show, semacam ajang cari jodoh yang diberi nama Fei Chen Wu Rao atau If You Are The One. Show itu tayang di Jiangsu TV Channel sejak 2010 dan sangat terkenal di Cina. Mereka pun menyarankan agar Wang Jia mengikuti acara itu. Siapa tahu lewat acara itu, dia bisa menemukan jodoh yang sepadan. Show itu menampilkan 24 peserta wanita yang akan memperebutkan cinta tamu-tamu pria yang ditampilkan. Bermacam hal sensasional pernah terjadi dalam show itu. Misalnya di sebuah episode, seorang peserta wanita berkata kepada si bintang tamu pria, dia lebih memilih menangis di BMW daripada tertawa di sepeda. Maksud si wanita tentu saja, biar hati sedih asalkan kaya raya daripada hati bahagia tapi hidup miskin.
Pernah juga terjadi di episode lainnya, ke-24 peserta wanita menolak mentah-mentah seorang bintang tamu pria karena gayanya sombong dan cuma bisa memamerkan mobil-mobil mewahnya dan jumlah uang di rekeningnya. Dan demikianlah singkat cerita, Wang Chia menuruti saran orang tuanya dan melamar jadi peserta reality show itu. Dia lolos seleksi, saat itu dirinya berusia 32 tahun. Dia peserta yang cukup menjanjikan, berpendidikan, memiliki karir cantik dan berkepribadian menarik. Pada hari yang telah ditetapkan, Wang Chia pun berangkat ke kota Nanjing di provinsi Jiangsu untuk mengikuti syuting di studio bersama 23 peserta lainnya. Show ditayangkan di televisi pada April 2011. Namun ternyata tidak segampang itu membuat pria jatuh hati pada Wang Chia. Dalam 3 penampilan, wanita itu gagal mendapatkan cinta pria-pria yang dihadirkan. Hingga pada penampilan keempat, barulah Dewi Fortuna dan Dewa Eros memihak dirinya. Saat itu, seorang pria tampil dengan mengenakan setelan jas. Namanya Chang Tieyi, berusia 30 tahun. Menurut pengakuan Chang, meskipun dirinya berasal dari keluarga kaya raya, hidupnya tidak selamanya berjalan mulus. Dia pernah didiagnosa menderita kanker hingga sempat terpuruk dan karirnya hancur. Namun pengobatannya berhasil. Dia kembali bangkit, perlahan karirnya mulai membaik hingga dia berhasil menduduki jabatan General Manager di sebuah perusahaan. Namun kesibukan pekerjaan menyita perhatian Chang sehingga dia lupa mencari jodoh. Usianya sudah memasuki kepala 3 dan keluarganya mendesak agar dirinya segera menikah. Chang berharap lewat show itu dia bisa mendapatkan jodoh. Niatnya dalam kurun waktu 6 bulan ingin segera menikah dan memiliki anak. Menanggapi Chang, di antara peserta wanita lainnya, Wang Chia yang tampil paling emosional diselingi isak tangis. Dia berkata meski awalnya secara fisik dia tidak tertarik kepada Chang, namun setelah mendengar penjelasan dan pengakuan pria itu, hatinya tersentuh. Kau mengatakan ingin nikah dalam waktu 6 bulan dan ingin segera punya anak. Kita punya tujuan sama. Orang tuaku ingin aku bahagia dan aku ingin mereka bahagia. Aku sudah mencari jodoh kemana-mana tapi tidak menemukannya. Aku sangat ingin berumah tangga dan menjalani hidupku dengan pria yang kucintai. Dan aku akan menerimamu dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Aku tidak peduli kau miskin atau kaya. Pengakuan Wang Chia yang belak-belakan, emosional dan diiringi isak tangis tidak hanya menyentuh hati pemirsa yang menobatkannya sebagai peserta paling jujur, namun juga menyentuh hati si pria Chang Tianyi. Dia pun memilih Wang Chia. Betapa bahagia Wang Chia. Wang Chia tampak antusias berlari ke arah Chang dan memeluk pria itu. Begitu besar harapan Wang Chia bahwa Chang adalah jodohnya. Orang tua dan kerabat Wang Chia serta pemirsa juga fans turut bahagia dan berharap hubungan pasangan itu sukses hingga pelaminan. Saat keduanya diwawancara, Wang Chia menatap pria itu penuh kekaguman. Wang Chia yang tadinya hanyalah orang biasa, mendadak jadi terkenal karena ikut show itu. Followernya di medsos naik menjadi 10.000. Fans memujinya, menyukai keterus-terangannya, dan menunggu-nunggu kabar kelanjutan hubungan Wang Chia dan Chang. Reality show bagi Wang Chia dan Chang pun berakhir. Sekarang mereka memasuki kehidupan nyata. Bersama Wang Chia, Chang berkunjung ke Xi'an, kota tempat tinggal Wang Chia untuk berkenalan dengan orang tuanya. Setelah itu rencananya mereka akan keluar negeri, berlibur sekaligus saling mengenal lebih dekat. Namun terjadi hal tidak terduga. Sebelum keduanya berangkat ke luar negeri, mendadak Chang raib begitu saja. Wang Chia tentu saja bingung. Dia pikir semuanya baik-baik saja. Namun mengapa tiba-tiba Chang menghilang? Beberapa hari kemudian, pria itu mengirim pesan lewat SMS kepada Wang Chia. Aku akan pergi ke Amerika untuk urusan bisnis. Setelah itu tidak ada lagi kabar berita dari Chang. Pria itu meninggalkan Wang Chia begitu saja tanpa alasan jelas. Apakah dia tidak suka Wang Chia? Mungkinkah pria itu ikut show hanya sekedar iseng? Wang Chia sedih, sakit hati. Usahanya mencari jodoh lagi-lagi gagal. Mengapa dirinya begitu sial? Orang tua Wang Chia juga kecewa sebab menurut mereka, Chang adalah jodoh sepadan bagi anak perempuan mereka. Fans ikut mempertanyakan kelanjutan hubungan Wang Chia dan Chang. Hal ini membuat Wang Chia semakin galau dan malu.
Dia jadi pemurung, susah tidur, dan malas keluar rumah. Wang Chia yang patah hati pun curhat lewat medsos. Dia bilang kecewa Chang memperlakukannya seperti itu. Tidak ada kata pamit, tiada ucapan perpisahan. Kalaupun mereka tidak cocok, mengapa tidak bilang terus terang? Mengapa pergi begitu saja seolah menganggap Wang Chia tidak layak dihargai? Fans tentu saja dengan setia mendengar keluh kesah Wang Chia. Mereka memberikan semangat dan menyalahkan Chang yang dianggap bukan seorang gentleman. Dan di antara para fans setia itu, ada seorang pria bernama Wen Wen. Dia memberi semangat, penghiburan, dan komentar-komentar positif pada Wang Chia. Wen Wen tidak pernah absen. Nyaris setiap hari komentarnya selalu hadir di medsos Wang Chia. Dan lewat medsos jugalah pertemanan keduanya terjalin. Ketika Wang Chia stres dan susah tidur, Wen Wen selalu menghubungi dan menghiburnya. Pria itu begitu sabar mendengar keluh kesahnya dan menguatkan dirinya. Di saat-saat galau seperti itu, Wen Wen hadir bagaikan pahlawan penyelamat bagi Wang Chia. Lambat laun pertemanan mereka semakin dekat. Mulai terjalin rasa sayang, rasa rindu. Sehari saja tidak berkomunikasi seperti ada yang kurang. Pada 27 Mei 2011, keduanya pun sepakat bertemu langsung untuk pertama kalinya. Ternyata sosok Wen Wen alias He Chia-wen tidak mengecewakan. Tingginya 180 cm, dia pegawai bank dan orang tuanya guru. Ketika Wen Wen menyatakan cintanya, Wang Chia pun menerima. Dan kali ini orang tua Wang Chia setuju dengan pilihan si anak sebab menurut mereka Wen Wen adalah pria yang sepadan. Dia punya pekerjaan lumayan dan orang tuanya memiliki profesi terhormat, yaitu guru. Kabar gembira itu segera disebarkan Wang Chia di medsosnya. Tapi Wen Wen malah marah. Hubungan kita masalah pribadi, tidak perlu kau umbar ke orang lain. Wang Chia terkejut. Apa salahnya berbagi kabar gembira ke teman-teman dan fansnya di medsos? Dia ingin semua orang tahu dirinya sudah mendapatkan calon pendamping hidup. Saat itu, mulai timbul rasa kecewa di hati Wang Chia terhadap Wen Wen meski tidak ditunjukkannya. Dan demikianlah hubungan Wang Chia dan Wen Wen berlangsung cepat. Mereka bahkan sudah merenovasi apartemen tempat tinggal mereka. Namun pada saat yang sama, mendadak muncul orang ketiga yang tidak diundang, yaitu mantan pacar Wen Wen. Sang mantan menghubungi Wen Wen dan membujuk pria itu untuk kembali. Saat mengetahui hal itu, Wang Chia kembali kecewa. Mengapa Wen Wen menyimpan rahasia dan sejak awal tidak berterus terang mantannya menghubunginya dan mengajaknya kembali? Apakah semuanya akan terulang lagi saat semua pria yang dekat dengannya akhirnya meninggalkannya? Wang Chia mulai berpikir ulang tentang hubungannya dengan Wen Wen. Benarkah dia mencintai Wen Wen? Benarkah pria itu yang terbaik baginya? Wang Chia mulai mengkalkulasi. Wen Wen hanyalah pegawai bank biasa. Keluarganya juga biasa saja, bukan keluarga kaya raya. Dan yang bikin kecewa, ternyata Wen Wen masih berhubungan dengan mantannya. Bulat sudah niat Wang Chia. Dia dan Wen Wen sebaiknya putus saja. Tapi pada saat yang sama, Wang Chia menemukan dirinya hamil. Astaga, hal ini benar-benar di luar perkiraan. Tidak ada pilihan lain. Wang Chia tidak boleh putus dari Wen Wen. Sebaliknya, demi bayi dalam kandungan, mereka pun segera menikah pada 30 Januari 2012. Tapi bukannya bahagia, yang terjadi malah runyam. Hamil tanpa direncanakan dan menikah buru-buru ternyata tidak enak. Apalagi sebenarnya Wang Chia sudah berniat memutuskan hubungan dengan Wen Wen. Semakin hari perut Wang Chia semakin besar. Wajah dan kakinya membengkak. Tubuhnya terasa letih, moodnya buruk. Wang Chia yang tadinya cantik dan menarik, kini berubah, wajahnya lusuh dan letih. Sedangkan peserta lainnya yang dulu tampil bersama Wang Chia di reality show malah semakin sukses. Ada yang menerbitkan buku, ada yang jadi penyanyi dan mengeluarkan album, dan ada yang akhirnya mendapatkan jodoh kaya raya. Saat Wang Chia menghadiri wedding mewah itu, dia semakin gusar membandingkan kehidupan dirinya dengan teman-temannya sesama peserta. Popularitas yang datang setelah mengikuti reality show itu sebenarnya bisa menguntungkan. Peserta jadi terkenal,
punya banyak fans. Tentunya beragam peluang terbuka lebar, termasuk peluang mendapatkan jodoh ideal. Namun Wang Chia tidak mengerti mengapa nasibnya berbeda dengan peserta lainnya. Dia tetap saja seperti dulu dan bersuamikan seorang pria biasa-biasa saja. Pikiran Wang Chia semakin kacau. Dia pesimis, kehilangan semangat. Sejak menikah dan hamil, dia cuti kerja dan lebih banyak berkurung di rumah. Suaminya Wen Wen berusaha menghibur dan memberi semangat. Jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan mereka, katanya. Tapi tidak berhasil. Wang Chia terus mengeluh hingga menyulut pertengkaran. Keyakinan Wang Chia semakin kuat, Wen Wen bukanlah suami yang tepat baginya. Pada saat yang sama, Wen Wen semakin sibuk di kantor. Hampir setiap hari pergi dini hari dan pulang larut malam. Hal ini bikin Wang Chia yang sedang hamil besar curiga. Jangan-jangan suaminya kembali berhubungan dengan mantan pacarnya. Wang Chia mulai minta akses ke rekening suaminya untuk mengecek jumlah uangnya di sana. Dia juga minta seluruh gaji sang suami diserahkan kepadanya. Wang Chia takut sang suami menghabiskan gajinya untuk si mantan. Wen Wen yang merasa dirinya tidak berselingkuh jengkel dengan sikap istrinya. Pertengkaran keduanya pun semakin sering terjadi. Wen Wen jadi muak dengan istrinya. Saat berada di apartemen, pria itu sibuk dengan urusannya sendiri dan memilih menghindari sang istri yang selalu mengomel dan curiga tanpa henti. Melihat suaminya bertambah cuek padanya, Wang Chia makin uring-uringan. Dia sedih, murung, malas makan, hingga akhirnya Wen Wen membujuknya berkonsultasi ke psikiater. Wang Chia didiagnosa menderita depresi. Mungkin depresi itu sudah dimulai sejak Wang Chia ditinggal begitu saja oleh Chang, atau bahkan sejak dia menerima tekanan bertubi-tubi dari orang tuanya untuk segera menikah. Semenjak tahu sang istri depresi, sikap Wen Wen berubah lembut. Dia luangkan waktu untuk berbincang dengan sang istri, juga berjalan-jalan santai di waktu luang. Dan terbukti hal itu sangat membantu. Kondisi Wang Chia membaik. Tapi situasi itu tidak berlangsung lama. Pada 31 Juli 2011, ketika Wen Wen menyiapkan sarapan dan mengajak istrinya makan, Wang Chia menolak karena dia sibuk chatting di laptop dengan temannya sesama peserta reality show. Mereka saling membandingkan kehidupan masing-masing. Wen Wen yang muak dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan reality show itu marah. Dia sambar dan banting laptop Wang Chia. Sudah kubilang, jangan lagi hubungi mereka. Umurmu sudah hampir 34. Lupakan reality showmu itu dan terimalah kenyataan. Tentu saja Wang Chia tidak terima diperlakukan seperti itu. Pecah pertengkaran hebat di antara keduanya. Esok harinya pada 1 Agustus, saat Wen Wen pulang kerja, Wang Chia menyambut dengan kalimat menohok. Aku tidak mau lagi hidup. Wen Wen yang jengkel dengan sikap istrinya menantang. Baiklah, kalau kau mau mati, aku akan ambilkan pisau untukmu. Wang Chia terdiam. Wen Wen pergi ke kamar main game menghindari istrinya. Untuk menenangkan diri, Wang Chia pergi keluar rumah. Tak lama kemudian dia pulang dan suaminya menyambutnya. Sepertinya kemarahan pria itu telah reda. Kau sudah makan? Tanyanya. Aku jajan di luar, jawab Wang Chia. Kemarahan Wen Wen kembali meledak. Sudah tahu hamil, kau malah jajan di luar. Kau bisa membahayakan kandunganmu. Mendengar hardikan itu, Wang Chia murka, tapi dia berusaha menahan diri. Penyesalan bertubi-tubi kembali menguasai pikirannya. Seandainya dulu dia tidak memilih Wen Wen dan menikah dengannya, maka hidupnya tidak akan sengsara seperti sekarang. Tekad Wang Chia bulat sudah. Dia akan bunuh Wen Wen, dan setelah itu dia akan bundir. Mati adalah solusi terbaik untuk mengakhiri semua masalah. Malam pun tiba, keduanya tidur. Pukul 3 pagi pada 2 Agustus 2012, Wang Chia bangun dan mengambil pisau dapur. Dia tikam Wen Wen yang sedang tidur. Pria itu terbangun. Dia tidak melawan, tapi langsung berlari menuju pintu dan keluar menuju lift. Namun, Wang Chia mengejarnya. Kumohon, jangan bunuh aku, pinta Wen Wen. Tapi Wang Chia tidak peduli. Dia kembali menikam suaminya. Kondisi Wen Wen semakin parah. Namun dia berhasil masuk ke lift dan ambruk di sana. Tidak bangun lagi. Melihat hal itu, Wang Chia terkejut dan berusaha membangunkan suaminya. Tapi sia-sia. Dia segera menelpon ambulans, lalu melukai perut dan dadanya dengan pisau.
Ambulans segera tiba di tempat, tapi terlambat. Wen Wen telah meninggal karena kehabisan darah, sedangkan Wang Chia baik-baik saja. Anehnya, lukanya tidak parah meskipun dia mengaku ingin bundir dan mati bersama suaminya. Wang Chia diringkus polisi dan diinterogasi. Saat berada di tahanan, beberapa kali dia sempat mencoba bunuh diri namun bisa digagalkan. Di penjara, akhirnya Wang Jia melahirkan bayi yang sehat. Mendengar kabar gembira itu, orang tua Wen Wen yang awalnya murka anak tunggal mereka tewas di tangan Wang Chia, memutuskan memaafkan Wang Chia. Bagaimanapun, Wang Chia adalah ibu dari cucu mereka, dan wanita itu juga telah membayar kompensasi kurang lebih 60 juta rupiah kepada orang tua Wen Wen. Pada April 2013, pengadilan menjatuhkan vonis pada Wang Chia. Hanya 13 tahun penjara, sebab secara medis terbukti wanita itu menderita depresi berkepanjangan. Wang Chia lalu banding dan sukses. Hukumannya berkurang jadi 10 tahun penjara. Nasib dan masa depan orang tidak ada yang tahu. Dulu Wang Chia adalah sosok normal, berpendidikan, cantik, punya pekerjaan yang baik. Namun pada akhirnya dia berakhir di balik bui. Ada yang mengatakan Wang Chia wanita yang tidak bersyukur, terlalu materialistis, dan hanya fokus dengan kesuksesan teman-temannya hingga akhirnya cemburu dan depresi. Tapi benarkah seperti itu? Kalau dilihat dari awal, Wang Chia sebenarnya wanita baik. Dia bukan wanita materialistis. Dia bahkan pernah mencintai seorang pria dari keluarga sederhana yang kemudian ditentang orang tuanya. Sepertinya hidup Wang Chia mulai limbung ketika orang tuanya, bahkan kakeknya, terus-menerus mendesaknya menikah karena usianya yang semakin tua, hingga kemudian mereka menyarankan dia ikut acara reality show mencari jodoh. Dan dari sinilah semuanya memburuk. Wang Chia ditinggalkan Chang, lalu galau dan tertekan, sehingga menerima cinta fansnya Wen Wen, lalu hamil dan terpaksa menikah hingga terjadilah sebuah tragedi berdarah. Siapa yang salah di sini? Apakah sepenuhnya kesalahan Wang Chia? Seandainya dulu orang tua Wang Chia merestui hubungannya dengan rekan sekantornya yang dianggap tidak sepadan itu, mungkin kini Wang Chia sudah hidup happily ever after bersama suami dan anak-anaknya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.